Salam God Lovers. Percayalah, mata Tuhan tertuju ke setiap orang percaya. Mari pagi ini angkat hatimu, naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku, harapan ku taruh dalam-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku, harapan ku taruh dalam-Mu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, mengalir. Sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu,
seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, salam. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kabarnya? Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Kembali di pagi hari ini berjumpa dalam program Word from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, memiliki iman yang kuat. Memiliki iman yang kuat. Akhir-akhir ini saudara, banyak orang memiliki iman mulai kendor. Banyak orang memiliki iman mulai lemah. Karena apa? Karena situasi kondisi yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan setiap kita semua. Karena adanya pandemi yang belum kunjung usai, bahkan saat ini makin bertambah-tambah dan tambah, membuat orang hidup dalam kekhawatiran, membuat orang hidup dalam kecemasan, membuat orang hidup dalam ketakutan, sehingga banyak orang mengalami imannya jadi lemah, saudaraku. Namun firman Tuhan pagi ini mengingatkan setiap kita, marilah kita memiliki iman yang kuat. Kita harus memiliki iman yang kuat. Kenapa kita harus memiliki iman yang kuat, saudaraku? Karena iman sanggup merubah situasi keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu karena iman. Alkitab katakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, ini tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman itu belum melihat tapi percaya. Itulah iman. Dan orang percaya harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Apalagi di masa-masa seperti ini, saudara, kita harus memiliki iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Alkitab katakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau pagi ini saudara sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Dan ingat, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Untuk itu mari, milikilah iman yang kokoh, iman yang mantap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengapa kita umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki iman yang kokoh, iman yang mantap di dalam Yesus Kristus Tuhan? Karena sekali lagi, yang pertama tadi, karena iman sanggup merubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saat ini saudara mengalami masalah, pergumulan, situasi sulit apapun, yang menurut logikamu, saudara sudah tidak ada harapan. Tapi ingat, kalau saudara memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat dalam Yesus Kristus Tuhan, tentunya tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, maka Tuhan akan menolong saudara. Walaupun menurut logikamu itu tidak mungkin. Karena Alkitab katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tentunya bagi kita, umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan,
tidak ada yang mustahil. Untuk itu mari, milikilah iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu alasan yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki iman yang kokoh? Yang kedua, karena iman membuat kita berkenan kepada Allah. Iman membuat kita berkenan kepada Allah. Karena Alkitab tadi katakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Allah, mari milikilah iman. Iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Allah, hidup kita menyukakan hati Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup kita membahagiakan hati Tuhan, karena kita beriman penuh, percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta di dalam namanya. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Karena aku pergi kepada Bapa, dan setiap orang yang meminta dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Untuk itu mari saudaraku, milikilah iman yang kokoh. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Allah. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus memiliki iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan? Karena iman itu akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Iman akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Dan ingat, rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi manusia yang mau percaya kepadanya, itu rancangan hari depan yang penuh harapan. Rancangan keselamatan, kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Untuk itu mari, milikilah iman yang kokoh. Jangan sampai imanmu luntur, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus katakan, jika anak manusia datang, adakah iman di bumi? Milikilah iman yang kokoh. Memang situasi, kondisi, masalah yang saat ini terjadi, ya kadang bisa membuat orang memiliki iman yang gugur, saudara. Saya sudah banyak melihat, ya banyak orang-orang yang saat ini meninggalkan Tuhan, yang awalnya menggebu-gebu, awalnya serius dengan Tuhan, awalnya melayani Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidup karena masalah pergumulan, situasi kondisi yang dialami, akhirnya orang-orang seperti ini meninggalkan Tuhan. Tetapi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, mari milikilah iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam-Mu. Untuk itu Bapa, berikan kami kekuatan untuk kami terus beriman kepada Tuhan sampai akhir kami menutup mata, ya Tuhan. Karena itulah yang terindah dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, ya Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.